Selamat siang, kami ucapkan kepada Ibu Pembimbing Mata Kuliah PFK, Ibu Nadro. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Penanganan Obat-obat Kadaluarsa. Untuk itu, pada materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada materi pertama, saya persilahkan. Obat kadaluarsa. Obat kadaluarsa adalah obat yang telah melewati tanggal kadaluarsa yang tercantum pada kemasannya, yaitu batas waktu di mana produsen menjamin bahwa obat tersebut masih aman dan efektif untuk digunakan. Setelah tanggal kadaluarsa, kualitas, potensi, dan keamanan obat bisa menurun, yang dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan atau menurunkan efektivitas obat dalam menangani kondisi medis tertentu. Pentingnya kerjasama antara masyarakat, fasilitas kesehatan, dan pemerintah dalam pengelolaan obat kadaluarsa. Bahayanya obat kadaluarsa. Berikut ini adalah beberapa bahaya dari penggunaan obat kadaluarsa. Yang pertama, efektivitas menurun. Setelah melewati tanggal kadaluarsa, kandungan kimia dalam obat dapat mengalami penurunan kualitas, sehingga efektivitasnya tidak dapat dijamin. Obat yang tidak efektif bisa menyebabkan kondisi kesehatan tetap atau bahkan semakin parah. Dua, risiko efek samping berbahaya. Struktur kimia obat bisa berubah seiring waktu, terutama jika disimpan dalam kondisi yang tidak sesuai seperti di tempat lembab atau panas. Perubahan ini dapat memicu efek samping yang berbahaya bagi tubuh, seperti reaksi alergi, iritasi, atau keracunan. Tiga, kontaminasi mikroba. Obat dalam bentuk cairan seperti sirup, tetes mata, atau injeksi lebih rentan terhadap kontaminasi mikroba setelah kadaluarsa. Ini bisa menyebabkan infeksi atau komplikasi kesehatan lain. Yang keempat, gangguan fungsi organ. Beberapa jenis obat kadaluarsa, terutama antibiotik dan obat untuk penyakit kronis, bisa mengakibatkan kerusakan organ seperti ginjal atau hati, karena metabolisme yang berubah atau karena toksisitas yang meningkat. Yang kelima, tidak memenuhi standar terapi. Mengonsumsi obat kadaluarsa dapat membuat perawatan penyakit tidak memenuhi standar yang diperlukan, terutama dalam kondisi kritis. Misalnya antibiotik kadaluarsa mungkin tidak lagi cukup kuat untuk membunuh bakteri yang bisa menyebabkan resistansi bakteri. Yang keenam, keracunan. Obat yang telah kadaluarsa dan mengalami degradasi dapat menghasilkan senyawa beracun. Ini seringkali terjadi pada obat tertentu, misalnya pada antibiotik tetrasiklin yang dapat menyebabkan keracunan jika diminum setelah kadaluarsa. Membuang obat kadaluarsa secara sembarangan bisa berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa risikonya. Yang pertama itu pencemaran air dan tanah. Bahan kimia dalam obat yang dibuang ke tanah atau saluran air bisa larut dan mencemari sumber air tanah atau air permukaan. Obat-obatan seperti hormon, antibiotik, dan analgesik dapat merusak ekosistem dan mengganggu kehidupan flora serta fauna di air. Yang kedua itu resistansi mikroba. Antibiotik yang terbuang sembarangan dapat menyebabkan mikroba di lingkungan menjadi resisten. Resistensi ini bisa masuk kembali ke rantai makanan dan risiko bagi kesehatan manusia karena bakteri yang resisten lebih sulit diobati. Tiga, bahaya bagi hewan liar. Hewan liar atau hewan peliharaan yang tidak sengaja mengonsumsi obat kadaluarsa yang dibuang sembarangan bisa mengalami keracunan, gangguan kesehatan, bahkan kematian. Yang keempat, pencemaran udara. Membakar obat-obatan kadaluarsa juga bukan solusi yang aman, karena proses pembakaran bisa menghasilkan asap dan gas beracun yang membahayakan kesehatan manusia dan mencemari udara. Yang kelima, risiko penyalahgunaan. Obat-obatan yang dibuang di tempat yang mudah diakses bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Beberapa jenis obat, terutama yang memiliki efek psikoaktif,
bisa dipakai untuk tujuan yang tidak tepat dan berbahaya. Penyimpanan obat kadaluarsa. Obat kadaluarsa perlu disimpan dengan cara yang aman sampai bisa dibuang dengan benar, terutama jika belum memungkinkan untuk segera dibuang. Berikut adalah beberapa langkah penyimpanan obat kadaluarsa yang aman. Pertama, pisahkan dari obat yang masih aktif. Simpan obat kadaluarsa di tempat terpisah agar tidak tercampur dengan obat yang masih bisa digunakan. Hal ini mengurangi risiko kesalahpemakaian. Yang kedua itu, simpan di tempat yang aman. Simpan obat di tempat yang tidak terjangkau oleh anak-anak atau hewan peliharaan. Tempat yang tinggi atau lemari yang terkunci adalah pilihan yang baik agar tidak ada yang tidak sengaja mengonsumsinya. Yang ketiga, jangan simpan di tempat yang lembab atau panas. Hindari menyimpan obat kedaluarsa di tempat yang terlalu lembab, seperti kamar mandi, atau yang terlalu panas, seperti di dekat jendela. Kondisi ini bisa mempercepat proses degradasi bahan aktif obat yang bisa meningkatkan risiko munculnya zat berbahaya. 4. Jangan buka kemasan asli. Usahakan untuk tetap menyimpan obat dalam kemasannya yang asli, agar informasi mengenai obat tersebut termasuk tanggal kedaluarsanya tetap bisa dilihat. 5. Labeli obat kedaluarsa. Tempeli obat kedaluarsa pada kemasan obat untuk memastikan bahwa obat tersebut sudah tidak boleh digunakan. 6. Jauhkan bahan makanan atau minuman. Jangan simpan obat kedaluarsa di dekat makanan atau minuman untuk mencegah kontaminasi atau konsumsi yang tidak disengaja. Lanjut, Kak. Peraturan dan terkait penanganan obat kedaluarsa. Penanganan obat kedaluarsa diatur oleh sejumlah peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif limbah obat. Berikut adalah beberapa poin penting dalam peraturan kebijakan terkait penanganan obat kedaluarsa di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap obat yang digunakan untuk masyarakat harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Obat kedaluarsa tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut, sehingga penggunaannya dianggap ilegal dan membahayakan. Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Perkemenkes Nomor 35 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Perkemenkes ini mewajibkan apotek untuk memiliki sistem pengelolaan obat yang mencakup penyimpanan, pengembalian, dan permusnahan obat kedaluarsa. Apotek juga diwajibkan untuk melaporkan jumlah dan jenis kedaluarsa yang dimusnahkan sesuai standar yang berlaku. 3. Perkemenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Di rumah sakit, obat kedaluarsa harus dikelola dengan prosedur yang aman untuk mencegah kesalahan penggunaan dan pencemaran lingkungan. Rumah sakit diwajibkan memiliki prosedur permusnahan yang sesuai dan menyimpan obat kedaluarsa di tempat yang aman hingga bisa dimusnahkan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Obat kedaluarsa termasuk dalam limbah B3 yang artinya limbah tersebut berpotensi mencemari lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, permusnahan obat kedaluarsa harus dilakukan oleh pihak yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan prosesnya harus sesuai standar agar aman dan tidak mencemari lingkungan. 5. Kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. BPOM memberikan panduan kepada industri farmasi dan apotek tentang penyimpanan dan permusnahan obat kedaluarsa. BPOM juga melakukan pengawasan terhadap distribusi obat untuk memastikan bahwa obat yang beredar di masyarakat belum melewati tanggal kedaluarsa. 6. Program pengembalian obat di apotek. Beberapa apotek memiliki kebijakan pengembalian obat kedaluarsa dari masyarakat. Program ini memungkinkan masyarakat untuk mengembalikan obat yang sudah tidak terpakai atau kedaluarsa agar bisa dimusnahkan dengan benar oleh pihak berwenang. Kesimpulan dari penanganan obat kadaluarsa adalah sebagai berikut. 1. Menghindari risiko kesehatan dan lingkungan.
Obat kadaluarsa dapat menimbulkan berbagai risiko, baik bagi kesehatan manusia maupun bagi lingkungan. Karena itu, pengelolaan yang tepat sangat penting untuk mencegah efek samping, resistansi mikroba, dan pencemaran lingkungan. 2. Perlunya keputusan pada peraturan. Ada berbagai peraturan dan kebijakan yang mengatur pengelolaan obat kadaluarsa, termasuk prosedur penyimpanan, pengembalian, dan pemusnahan. Kepatuhan terhadap peraturan ini membantu memastikan bahwa obat kadaluarsa tidak disalahgunakan dan tidak membahayakan masyarakat atau lingkungan. 3. Peran fasilitas kesehatan dan industri farmasi. Fasilitas kesehatan seperti apotek dan rumah sakit, serta industri farmasi memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola obat kadaluarsa secara benar. Mereka perlu menyediakan sistem pengelolaan limbah yang aman, termasuk program pengembalian obat dari masyarakat. 4. Kesadaran masyarakat. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam penanganan obat kadaluarsa. Mereka perlu menyadari bahaya obat kadaluarsa menyimpan dengan aman dan memanfaatkan fasilitas pengembalian obat di apotek untuk pemusnahan yang benar. Secara keseluruhan, penanganan obat kadaluarsa memerlukan kerjasama antara pemerintah, fasilitas kesehatan, industri farmasi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa obat kadaluarsa dikelola dan dimusnahkan dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Baik, demikian presentasi kami. Akhir kata kami ucapkan maaf atas kesalahan kata dalam pemaparan presentasi kami, dan kami ucapkan terima kasih, Bu.